Lantas bagaimana prospek bisnis logistik batubara di masa transisi pemerintahan dan di tahun depan? Langsung saja kita akan bahasnya bersama dengan Direktur Utama PT Angkara Logistics Indonesia Tbk atau ALII, Bapak Faisal Muhammad Nur. Selamat sore Pak Faisal. Sore Bu Salini. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Terima kasih atas undangannya. Pak Faisal, kita tahu bahwa Angkara Logistik ini baru saja melaksanakan IPO di awal tahun ini ya Pak, Ya. dengan dana raihan mencapai 890-an miliar. Ya. Nah sejauh ini seperti apa peruntukan dana IPO yang diraih ini? Oke, dari total proceed itu setelah dikurangi dengan biaya emisi IPO, itu net proceednya sekitar 847 miliar. Benar tadi disampaikan, 75% itu kita gunakan untuk pembelian pinjaman karena perusahaan MCT untuk melunasi sebagian hutang dalam US dollar mereka ke lender di luar negeri. Isu itu udah terrealisasi beberapa minggu setelah kita IPO. Kemudian 4% kurang lebih 30 miliar untuk modal kerja itu sudah kita realisasikan, kita gunakan dalam perusahaan kita. Kemudian dari sekitar 21% untuk capex itu terus pembangunan 15 kapal tongkang sungai. Dari 15 kapal tongkang sungai itu 2 sudah terdeliver dan sudah beroperasi dan sudah menghasilkan revenue. Kemudian 13 dalam proses dan kita harapkan 4 unit akan deliver bulan ini. 2 unit dalam proses towing, mengurus administrasinya seperti asuransi dan lain sebagainya. Kemudian 13-nya kita harapkan dapat terrealisasi di tahun ini gitu. Jadi dari 21 miliar, dari capex yang 182 miliar itu, yang 21% itu, sampai hari ini tersisa sekitar 66 miliar. Itu tentunya akan habis manakala kita ada penyerahan kapal dari builder dan kita akan lunasi semuanya. Jadi insya Allah sih semuanya bisa kita segerakan di tahun ini. Hingga kuartal 3 2024, bagaimana sih Pak sebetulnya terkait dengan kondisi industri logistik tanah air, terutama terkait dengan industri logistik batubara? Sampai 3 ini bagi kami sangat promising. Ya. Satu, untuk ALI sendiri kita punya life of mine contract dengan 2 pelanggan utama kami. Ada 2 pelanggan utama. 2 pelanggan utama. Jadi kita sepanjang mereka memiliki cadangan batubara, kita akan terus berkontrak dengan mereka. Selama ini kita memang masih melayani kebutuhan mereka dan sampai hari ini pun kita belum bisa mengangkut keseluruhan apa yang mereka deliver karena kondisi kondisi cuaca yang sangat berpengaruh terhadap operasional kita. Di luar itu kita terus menambah kapasitas kapal-kapal kita sampaikan itu. Terkait dengan 2 pelanggan emiten batubara, artinya di tahun ini sudah ada kontraknya ya Pak. Bisa digambarkan berapa besar kontraknya dari 2 pelanggan tersebut? Merefer pada RKAB mereka ya. Tahun ini aja mereka memiliki sekitar 7 juta RKAB-nya. Tahun depan sekitar 10 juta. 7 juta ton ya Pak? 7 juta ton. Tahun depan 10 juta ton dan tahun 2026 itu 14 juta ton. Artinya dengan RKAB 7 juta ton, ini bisa memiliki kontribusi berapa besar terhadap pendapatan maupun mungkin dengan laba bersih yang akan diraih oleh ALI di tahun 2024 ini? Kita proyeksikan di sisa waktu ini kita bisa mengangkut, sampai dengan September kita mengangkut sekitar 2 juta ton. Kita harapkan kita bisa mencapai antara 2,8 sampai 3 juta ton sampai akhir periode. Dengan pendapatan kita proyeksikan sekitar 1,1 T. Labanya kita harapkan bisa mencapai sekitar 300-an miliar gitu ya. Meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya otomatis. Tadi Anda katakan bahwa sejauh ini belum bisa memenuhi kapasitas dari 2 pelanggan utama tadi. Nah, sejauh ini kapasitas existing berapa Pak? Dan mungkin target untuk tahun 2024 akan ditambah menjadi berapa? Kendala utama kita, tantangan kita ini adalah kondisi cuaca. Jadi gambaran gini, Bu Salina. Dari loading jetty pelanggan kita sampai ke unloading jetty milik anak perusahaan kita itu kurang lebih 150 nautical miles. Kalau kita kalikan 1,85 1 nautical miles itu sama dengan 1,85 kilometer, itu sama dengan hampir 280 kilometer. Dari anak Sungai Mahakam terus masuk ke Sungai Mahakam. Jadi kalau dia cuacanya tidak hujan, kering, itu kita tidak bisa optimum meloading batu bara yang kita angkut. Kapal tongkang sungai kita itu kapasitasnya antara 1.800 sampai 2.300. Karena kondisi air yang surut, maka kita nggak bisa isi sampai 2.300 per sampel. Itu kendala yang kita hadapin
Oke, lebih selama 9 bulan cuaca ini. ya, Pak? Cuaca. Kedua juga kalau misalnya air lagi banyak hujan, ada tantangan berikutnya. Banyak sampah-sampah kayu segala macam itu bisa kadang-kadang tuh merusak kapal tak yang menarik tongkangnya itu. Itu juga akhirnya kita mesti ada spare tak, kapal tak segala macam. Itu kendalanya di situ. Jadi kalau saya bilang ini bahasanya kalau kita bisnis logistik batubara di Sungai Mahakam dan anak sungainya, makanya jangan terlalu hujan, jangan terlalu kering gitu. Yang sedang-sedang saja lah bahasanya gitu. Oke, sejauh ini antisipasinya seperti apa, Pak? Ataupun mitigasi yang dilakukan terkait dengan kondisi cuaca yang tidak menentu? Kita mencoba memonitor, gini, kita punya data historical kondisi cuaca kita ya. Terus kemudian kita kan juga bisa dapat dari BMKG beberapa bulan ke depan. Dari situ kita mencoba bagaimana nih kapan waktu loading yang tepat, bahkan apa yang bisa kita antisipasi untuk biar kita maksimum. Misalnya kapasitas kita tuh 2.300, mungkin kita hitung nih mungkin hanya 2.000, itu yang tadi saya bilang. Itu the best what we can do. Karena kalau kita paksakan, akhirnya ntar kapal kandas. Oke. Kalau kapal kandas itu udah banyak kosong yang terjadi lagi. Terkait dengan 2 pelanggan yang tadi Anda sebutkan juga, itu mereka melakukan pengiriman ke beberapa negara, Pak. Apakah memang saat ini juga cukup menantang di tengah ketidakpastian global? Sampai saat ini mereka, pasar mereka cukup baik ya. Jadi dari 100% production mereka kan DMO 25%, itu mereka punya lokal customer. Kemudian yang 75% itu mereka ekspor. Sebagian besar itu memang ke China. Oke. 80% kalau udah dibilang, terus yang 20% itu ke India. 80% ke China, 20% ke India. Oke. Kurang lebih ya itunya. Gambaran. Oke, sejauh ini kan Angkara Logistik memang fokusnya di logistik batubara, Pak. Dengan tadi Anda katakan prospek yang cukup promising, tapi dalam rencana jangka pendek atau menengah, apakah mungkin rencana untuk diversifikasi logistik pertambangan lain? Kita sudah mewacanakan, dalam arti kita sempat bicara dengan beberapa perusahaan tambang bauksit for example atau nikel. Kita udah lihat juga dan itu beroperasi bukan di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Barat dan lain sebagainya gitu. Tapi sampai saat ini memang kita boleh dibilang 2-3 tahun ke depan masih fokus kepada bagaimana kita memenuhi bisa mengangkut batu bara 2 pelanggan utama kami ini. Karena tadi saya bilang itu begitu jarak yang cukup jauh itu tantangannya adalah bagaimana kita ritasenya atau tripnya itu bisa maksimum, bisa optimal. Ya misalnya kalau kita hitung di atas kertas ini harusnya bisa 5 kali dalam 1 bulan. Ya apakah itu bisa tercapai atau tidak gitu. Kalau atau bahkan bisa kita tingkatkan menjadi 6 kali for example. Ini yang kita masih terus melakukan perbaikan-perbaikan yang dari sisi operasional juga yang kita harapkan itu ritasenya itu bisa optimal. Itu yang kita lakukan. Oke, untuk bisa mencapai target laba bersih dan juga pendapatan, selain tadi memang kontrak existing, apalagi Pak upaya-upaya yang dilakukan oleh Angkara Logistik untuk bisa mewujudkan target tersebut? Salah satunya dari sisi finansial, tadi saya sampaikan bahwa sebagian hutang anak perusahaan itu kita udah lunasin. Itu masih tersisa sekitar 30% something. Itu dalam US dollar. Kita dalam proses untuk mencari financing dari local bank. Yang tadi US dollar kita bisa convert ke dalam rupiah. Jadi satu, dengan kita perubahan dari US dollar ke rupiah ini, kita exposure kita terhadap FX loss itu hilang. Kedua itu juga secara matching kan, pendapatan rupiah, cost-nya juga rupiah. Gitu ya. Kemudian kedua, interest expense atau interest expense itu kan juga lebih rendah. Otomatis bottom line kita akan lebih baik. Cash flow wise kita nggak harus bayar bunga yang gitu besar lagi. Gitu. Jadi itu yang tentunya membawa profitabilitas kita akan jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.